dikasih apapun tidak bisa menolak. Ya. Berikutnya adalah ya, yang saya mau sampaikan ini, mohon maaf kondisi mungkin masih ada. Bahasa kasih sayang atau bahasa cinta ini bisa dipakai untuk pencegahan dan bisa juga untuk sebagai keluarga korban narkoba untuk ya, memberikan stimulasi lagi, kepercayaan baru lagi kepada pecandu-pecandu yang sudah terlanjur tadinya nggak percaya sama bapak ibunya, maka pakai teknik ini. Apa bahasa kasih sayang, bahasa cinta? Cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Ternyata suami istri berbeda, anak satu beda, anak dua beda, kakak adik beda cara mengungkapkan kasih sayang. Punya anak tiga itu beda-beda, punya anak empat, beda-beda. Saya sering tanya sama ya anak-anak yang konsultasi konseling, ya. Kemudian orang tuanya saya tanya juga di ruangan berbeda, Bapak, Ibu, apakah Anda sayang sama anak? Oh, sayang banget Bu Esa. Buktinya apa? Saya sekolahkan sekolah yang bagus Bu Esa. Ya, dia harus selalu dijemput, dia harus begini-begini, hadiah juga banyak. Saya tanya sama anaknya, kamu rasa anak bapak ibumu sayang? Enggak. Anak sekarang gitu kan. Ternyata karena perbedaan bahasa kasih sayang. Ya. Kemudian seorang guru kami, Dr. Adi Gunawan, membawanya ke dalam teori namanya baterai kasih sayang, atau mungkin bapak ibu kenal dengan tangki kasih sayang, tapi saya lebih suka pakai teori baterai kasih sayang. Apa yang didapat? Rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Dan baterai ini sifatnya harus diisi setiap hari, tapi bukan 24 jam. Sebagaimana baterai HP kita, Anda jangan mencas 24 jam lalu rusak. Secukupnya saja. Kalau nggak bisa setiap hari, kata para ahli katanya mengatakan minimal 3 hari seminggu. Apa yang terjadi apabila 5 baterai ini lowbat? Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Di mana kira-kira baterai itu? Ini diperkirakan secara ilustrasi di sini. Walaupun bukan bentuknya baterai betul. Setiap orang ada 5 jenis baterai. Tadi kita belajar bahwa otak ada listriknya. Supaya listriknya jalan dan bisa listrik itu jalan di sistem saraf yang kayak kabel listrik ini, sehingga seseorang mau melakukan sesuatu, baterainya harus cukup. Ini bukan hanya anak-anak, suami istri saja yang baterainya sudah mulai lowbat, malas ngurus pasangannya. Seorang istri yang biasa yang ngurus pasangannya pas datang suaminya, suatu ketika dia duduk di meja makan, suaminya datang, dia cuma bilang biarin dia masuk sendiri, punya kaki ini. Itu berarti si istri lagi lowbat, nggak ada listriknya. Kenapa? Karena belum dicas oleh suaminya. Nah ini tadi. Teorinya bagaimana? Setiap orang punya 5 baterai. Setiap anak punya 5 baterai. Dicasnya pakai apa? Pakai bahasa kasih sayang atau bahasa cinta. Ada berapa bahasa kasih sayang? Ada 5 juga. 5-5-nya kita suka. Tapi ternyata yang membedakan anak satu dengan anak dua, atau seorang istri dengan suami, yang membedakan adalah komposisinya, urutannya. Ada anak yang baterai pertamanya sentuhan fisik, ada anak baterai pertamanya hadiah, ada anak baterai pertamanya pelayanan, ada anak baterai pertamanya kata-kata pendukung. Ini yang harus kita kenali, karena kita sering salah-salah. Anak pertama yang baterai pertamanya kata-kata pujian, malah nggak pernah dipuji oleh bapak ibunya. Yang dipuji anak kedua, yang anak kedua baterai pertamanya bukan pujian. Maka di sini anak akan cemburu, karena dia juga nggak ngerti kenapa otakku cemburu ya. Ini dia. Namun pada anak yang masih baru lahir sampai sekitar usia 4 tahun atau 5 tahun, Bapak Ibu, ada yang masih punya anak balita? Yang masih muda-muda ada? Nah, tolong 5 baterai harus dicas setiap hari. Setiap hari. Walaupun Bapak Ibu bekerja,
sampai di rumah jam 8 malam, anak Anda umur 3 tahun ya, datang, itu harus segera cas 5 baterai. Langsung ya, puji dia. Itu berarti mencas baterai, kata-kata pendukung. Peluk dia, berarti dia dicas, berarti sentuhan fisik ya. Pelayanan ini biasanya, kalau ibu biasanya, adik udah makan ya, bunda suami ya, itu pelayanan. Berarti ngecas pelayanan ya. Bunda temenin aku main, ayo main. 15 menit saja sudah ngecas baterai quality time. Terus hadiah nggak perlu mahal-mahal. Bunda cuma bilang ada coklat buat adik, baterainya penuh 5 baterai, nggak bisa ditawar. Kapan Bapak Ibu yang masih muda-muda punya anak balita dan 5 baterai ini Bapak Ibu jarang ngecasnya lengkap 5 baterai, inilah anak akan sering apa? Tantrum, akan sering marah, akan sering melakukan penyimpangan kecil-kecilan. Bagaimana ciri-cirinya Bu Esa? Ya, pokoknya kalau anaknya masih 0 hari sampai 5 tahun, cas baterai ini. Udah nggak ada lagi kalimat bahwa aku kan kerja, ibu tuh. Ini cuma sebentar Bu, nggak ada setengah jam, bisa dilakukan bersamaan. Ya, datang, ya, temenin main setengah jam, bunda puji, usap-usap kepalanya sambil disuapin, atau seorang ayah bantuin anaknya, ya, legonya juga dibetulin, itu pelayanan. Kemudian juga mungkin ibu ya bikinkan susu, Milo apa segala macam, ini hadiah, selesai. Ini cara paling gampang sekali. Tapi kalau anak sudah di atas 5 tahun, tidak perlu 5 baterai dicas, cukup baterai pertama saja. Nah ini yang harus diidentifikasi. Ya. Anak yang baterai pertamanya word of affirmation atau kata-kata pendukung, dia punya ciri khas, suka memuji bapak ibunya, bahkan memuji diri sendiri sejak kecil. Bunda, hebat gak aku? Keren gak aku? Ada punya anak kayak gitu. Ayah keren banget. Dan hampir setiap hari sejak kecil, kemungkinan besar baterai pertama dia adalah kata-kata pujian. Maka tolong ayah bunda cas dia. Sehari puji minimal 1 kali pada saat jumpa, tak perlu 24 jam. Ya. Bahkan anak yang baterainya pujian, ya, yang pertama dan baterai kehadiah nomor 5 itu dikasih hadiahnya sebulan sekali atau bahkan setahun sekali, tidak masalah. Yang penting puji setiap hari minimal 1 kali. Apa yang terjadi pada anak yang baterai pujiannya kosong? Inilah anak yang akan senang mengejek dan menjelekkan orang lain. Jadi kalau di sekolah dia ya sering menjalani atau melakukan bully verbal. Maka orang tua, hati-hati Bapak Ibu, tolong yang masih muda anak-anaknya, ya, mumpung nih belum kena penyimpangan, ya. Orang tua harus jeli terhadap anak-anak yang mengungkapkan bahasa kasih sayang dengan cara yang berbeda bahkan terbalik. Kalau dia meledek orang, mencela orang, berarti dia sudah lama gak dipuji. Mungkin juga ada orang dewasa suka mencela orang, mengkritik orang tanpa ada basicnya atau dasarnya. Bisa jadi orang itu memang udah bertahun-tahun gak dipuji. Kan bisa jadi. Suami istri juga, ada suami yang baterai pertamanya adalah pujian. Makanya habis nikah selalu muji istrinya. Bunda cantik banget sih. Kamu semakin cantik ya. Ibu, kalau ada suami yang mulai ngejak kamu suka puji ibu, itu kemungkinan besar baterai pertamanya adalah word of affirmation. Tolong puji balik. Karena kadang-kadang kalau suaminya baterainya pujian, istrinya bukan. Makanya waktu istrinya dipuji, mama cantik ya, apa sih? Ya sadar. Dan dia tidak memuji kembali suaminya. Hati-hati, baterai suami akan kosong. Ya. Sentuhan fisik. Anak yang baterai pertamanya sentuhan fisik, dia punya ciri khas, selalu duluan peluk bapak ibunya. Bahkan kalau ada tamu datang, dia nggak usah disuruh, ayo salaman, dia salaman duluan, peluk duluan. Bunda yang punya anak yang harus disuruh, ayo salaman, baru dia 5 menit dia salaman, nah itu bukan sentuhan fisik baterai pertamanya. Ini, ya. Jadi pada anak yang baterainya utamanya physical touch,
ini tolong setiap ketemu usap-usaplah kepalanya kah, punggungnya ditepuk-tepuk kah, ya? Atau dipeluk, cukup nih. Bahkan nggak usah dilayani, nggak usah diambil piring, nggak usah diambil. Dia bagian pelayanannya nomor 5, sekali-sekali aja dilayani. Ini yang dia penting. Apa yang terjadi pada anak yang baterai sentuhan fisiknya tidak dicas, maka dia akan jadi anak yang suka mencubit, menggigit, dan memukul. Ini nanti karena fisik dulu. Ya. Pasangan hidup juga. Ada istri yang senang sekali gandeng suaminya duluan. Ada ibu begitu? Nah, saya tipe yang itu, Bu. Dan dulu saya nggak ngerti, Bu Rita, bahwa itu baterai pertama saya. Saya selalu yang gandeng suami saya, yang peluk dia. Ya. Saya minta sama suami, kata suami, nggak biasa ya. Karena apa? Oh sama Pak, oh sama. Langsung curhat ibu. Bapak nggak dengar ibu kasih tahu. Ya, jadi suami istri baterai pertamanya itu sering tidak sama. Contoh saya, baterai pertama sentuhan fisik, suami saya pelayanan. Rupanya dia kalau cinta, menyatakan cinta, dia melayani saya dengan cara apapun yang saya punya dia siapkan. Atau ayah HP aku rusak, sini aku betulin. Itu pelayanan. Itu tandanya dia cinta. Tapi saya nggak ngerti. Saya merasa kalau kamu memang cinta, gandeng aku dong. Itu karena saya baterainya sentuhan fisik. 33 tahun bersama, kami bersama baru 5 kali digandeng. Itu nggak ada setahun sekali tuh. Itu juga minta, ayo gandeng aku. Itu juga minta. Ya. Maka konsep ini suami istri juga harus cari mana baterai pertamanya agar kehidupan rumah tangganya tidak garing. Ini yang bikin romantis ya. Paham ya? Apalagi ya, anak yang baterainya quality time. Apa ciri khasnya? Dari kecil selalu minta ditemani. Bunda, temani aku. Ayah, temenin aku. Ada yang punya gitu kan? Atau kalau bunda lagi bebenah-bebenah, dia datang duduk di situ, ngeliatin bunda, terus walaupun nggak ngomong, walaupun nggak ngebantuin. Itu tandanya anak ini baterai pertamanya adalah quality time. Ya? Quality time. Sehingga pada saat dia minta temani, tolong temani minimal 15 menit. Apa yang terjadi pada anak yang baterai quality time-nya kosong, dia akan senang menyendiri dan ngambek. Ini yang susah. Dan kalau sudah ngambek, ini susah dibujuk. Ya. Kasus terakhir pasien kami, ada ibu telepon tim kami, telepon Mbak Dini, anaknya sudah SMP, perempuan, dia sudah kurung dirinya lebih 3 hari. Saya tanya sama ibunya, ya, jawatan ini, ya, tanya, apakah selama ini anaknya selalu bilang, Bun, temenin aku, Bun, Bun, aku temenin bunda ya, Bun. Iya, berarti anak ini adalah baterai pertamanya adalah quality time, tapi ibunya jarang mau menemani, walaupun cuma 15 menit. Ya. Ciri khasnya lagi anak-anak yang senang quality time, kalau sedang jauh dengan orang tuanya, suka video call berlama-lama, itu juga ciri khas. Para suami yang baterainya quality time, ciri khasnya suka sekali kalau dia pulang ke rumah, istrinya harus ada di rumah, walaupun gak diajak ngomong, ya, yang penting dia lihat. Atau dia senang antar istrinya, walaupun dia tunggu di mobil. Itu ciri khas dari suami yang baterainya quality time. Jangan tampik. Bun, aku antarin kau saya, aku naik Grab aja, oh sakit hati. Suami yang baterainya quality time. Dan apa yang terjadi tadi? Nanti suami ibu ngambek. Kalau sudah ngambek susah nih, ya, dibujuknya. 2 lagi, act of service, pelayanan. Apa ciri khas anak yang baterainya pelayanan? Dia selalu mau bantuin orang tuanya sejak kecil. Aku aja Bu, aku aja yang bantuin Bu, aku aja yang cuci piring, aku aja yang angkat, aku aja yang dorong kereta. Kadang istri, ya, ibu bilang apa? Gak usah, nanti pecah, gak usah, nanti kamu nabrak-nabrak lagi. Itu anak yang baterainya act of service, pelayanan. Suatu dia mau bantu orang tuanya, kemudian kita, ya, tidak memberikan kesempatan, dia akan sangat sedih sekali. Ya, ini dia.
baterai pelayanan. Oke? Apa yang terjadi? Anak ini yang akan sering kasar pada orang, kemudian bosi, dan anak ini yang suka membuli adiknya atau teman. Saya kalau ada kasus di sekolah dan buat saya ada kasus pembulian, saya cuma langsung ya terpatri di otak saya bahwa bisa jadi anak itu yang suka melayani orang tuanya, tetapi dia tidak digubris sehingga baterainya kosong, makanya dia suruh-suruh temannya. Yang terakhir, baterai hadiah. Ciri khas anak yang baterainya hadiah dari kecil justru suka memberi hadiah kepada bapak ibunya. Ya, walaupun itu cuma gambar kecil, dia gambar tulis love bunda, kasih ke bunda. Bunda, ini buat bunda. Bunda udah bilang terima kasih. Ih bagus banget, terima kasih ya sayang. Tapi habis itu kertasnya ya ditaruh sembarangan. Ini yang membuat baterai anak yang hadiah ini tidak tercas dengan baik. Apa yang terjadi pada anak yang seperti ini? Dia akan menjadi anak yang sangat pelit dan tidak suka berbagi. Bahkan penyimpangan yang parah, inilah anak yang akan sering menjadi kleptomania. Dia akan curi-curi barang teman-teman yang walaupun itu kecil dan tidak berharga. Jadi Bapak Ibu, metode pendekatan ini pendekatan sangat sederhana untuk kita memulai agar anak kita walaupun sudah besar itu harus dicas baterainya. Kalau tidak dia akan penyimpangan. Bahkan pada saat baterai ini lama sekali tidak dicas, inilah anak atau pasangan akan menjauh dan beresiko tinggi terjadi penyimpangan perilaku yang ekstrim dan macam-macam. Ya macam-macam ya, narkoba dan sebagainya ini. Ya. Jadi kita mencari cara cepat, cara efektif, walaupun memang tidak menjamin, tetapi kita sudah ikhtiar. Seperti itu. Jadi sekali lagi coba cek masing-masing ya bagaimana urutan baterainya. Bapak Ibu silakan isi sendiri maunya yang mana. Pasangan hidup pada hanya saja orang cuma 5. Saya begitu sama suami, ayah ini ada 5 bahasa kasih, baterai kasih, tolong urutkan satu dan betul ya pelayanan. Ya saya satuan fisik dan saya bilang sama suami saya, ayah please supaya baterai aku tercas, please setiap hari peluk aku sebentar aja. Dan suami saya sudah lakukan itu, walaupun dia hitung waktu saya dipeluk Linda. Saya dipeluk begini, 1, 2, 3, 4, 5, udah. Tapi karena baterai asli fast charger, 5 detik saja udah ngecas ya. Terus untuk anak-anak bagaimana ngecasnya? Untuk anak-anak, tanya sama anak, apalagi yang umur 5 tahun. Nah, ada 5 baterai kasih sayang. Tolong urutkan apa yang kamu paling suka. Dan ibu hafalkan saja baterai pertama dan kedua. Itu lebih asik lagi. Itu akan lebih bagus lagi. Kalau nggak hafal yang kedua, yang satu saja. Saya punya anak 5, ya baru tahu ilmu ini 10 tahun yang lalu. Mereka sudah besar-besar, tetap saya catat. Anak pertama sukanya pujian dan hadiah. Anak kedua pelayanan dan waktu. Anak ketiga waktu dan sentuhan fisik. Anak keempat sentuhan fisik dan pujian. Anak kelima pelayanan. Itu harus. Sehingga waktu ketemu efektif. Yang dia pujian, puji, jangan kembali. Yang nggak butuh pujian, dipuji. Ini yang bikin anak akan ada persaingan antara saudara kandung yang disebut sibling rivalry. Baik Bapak Ibu, ini dulu yang saya bisa berikan tipsnya. Saya akan kembali